إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فيا أيها يا عباد الله اتقوا الله حق تقاته فقد فاز المتقون وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله أيضا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر Inna sani'aka huwal abtar. Allahumma arhamna bil Qur'an. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jum'ah yang dimuliakan Allah. Marilah yang pertama kita sampaikan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada siang ini kita masih diberikan petunjuk oleh Allah, mendapatkan rahmat Allah sehingga kita bisa menjalankan ibadah sholat Jum'ah secara berjamaah. Selanjutnya, marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dengan berusaha menjalankan semua perintah-perintah Allah sekaligus menjauhi semua larangan-larangannya. Mudah-mudahan dengan keistiqomahan kita untuk selalu menjalankan perintah Allah dan menjauhi semua larangannya, kita dimasukkan menjadi hambanya yang bertakwa. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada saat ini insya Allah satu atau dua hari lagi umat Islam diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan suatu perintah ibadah yang diperintahkan sekali dalam 1 tahun, yaitu ibadah kurban. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna sani'aka huwal abtar. Perintah Allah di dalam surat Al-Kautsar ini merupakan perintah kepada dua perkara. Yang pertama adalah perintah sholat, kemudian juga perintah untuk berkorban. Mengingat perintah ini disampaikan oleh Allah secara langsung, secara berdampingan. Tentunya dua-duanya merupakan peristiwa yang penting, perkara yang penting bagi umat manusia untuk menjalankan. Perintah sholat seperti kita ketahui, sholat merupakan sarana untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk juga berkorban. Korban berasal dari bahasa Arab qoroba yuqorribu korbanan. Artinya adalah mendekatkan diri kita kepada Allah. Sehingga seseorang yang melaksanakan sholat Pada hakikatnya dia adalah orang-orang yang mau mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala.
termasuk juga orang yang melakukan ibadah kurban, sejatinya dia juga ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari ayat yang pertama. Inna a'tainakal kausar. Sesungguhnya Allah telah memberikan kepada kamu, wahai manusia, nikmat yang begitu banyak. Nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita semuanya tidak bisa kita hitung. Wa in ta'udzu nikmatallahi la tuhsuha. Jika kamu pengen menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepadamu, la tuhsuha, kamu tidak akan pernah dapat menghitungnya. Maka sebagai perwujudan syukur yang kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga perwujudan taqarrub, pendekatan diri kita kepada Allah, Allah memerintahkan kepada kita yang pertama adalah untuk melakukan sholat, yang kedua adalah untuk berkorban karena Allah. Maka ibadah kurban ini walaupun menurut jumhur ulama hukumnya adalah sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan, tetapi karena di sini adalah perintah Allah berdekatan dengan perintah dengan sholat, bergandengan dengan perintah sholat dan kurban, tentunya harus kita perhatikan. Sehingga orang-orang yang diberikan kemampuan pada hari itu untuk berkurban, tetapi dia tidak melakukan kurban, maka Rasulullah mencela kepada mereka. Wala taqrabana musallana, dan janganlah kamu mendekati tempat-tempat sholat kami. Itu merupakan suatu sindiran Rasulullah kepada orang-orang yang dimana ketika pada waktu itu dia sebenarnya mampu untuk berkurban tetapi tidak melakukan wala taqrabana musallana. Istilahnya kalau sindiran itu, kalau kamu punya duit untuk kurban tapi tidak kurban, kamu punya harta tapi tidak mau kurban, jangan sholat sekalian, kan gitu. Ini adalah perintah Rasulullah, sindiran Rasulullah, walaupun hukum asalnya adalah sunnah muakkadah. Tentunya orang-orang yang beriman, benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala akan mementingkan dirinya sendiri. Karena ibadah kurban adalah merupakan ibadah untuk dirinya sendiri. Wa man amila sholihan falinnasi, dan barang siapa dia beramal soleh, termasuk di dalamnya adalah sholat, termasuk di dalamnya adalah ibadah kurban linafsihi, maka pahalanya akan kembali pada dirinya sendiri. Untuk itu jamaah sholat Jum'ah rahimakumullah, di dalam mimbar ini saya mengajak kepada kaum muslimin semuanya yang dirinya mampu untuk berkorban, sisihkanlah sebagian harta kita untuk beribadah kepada Allah, yang pada hari itu ibadah yang paling baik menurut Allah adalah ibadah menyembelih hewan kurban. Ibadah pada hari raya yang paling utama adalah menyembelih hewan sembelihan. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pentingnya kita menjalankan suatu perintah Allah. Seseorang yang dirinya merasa dia beriman sungguh-sungguh kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan memikirkan dirinya sendiri untuk kebaikan akhiratnya. Karena apa? Karena semua yang kita terima dari Allah, semua yang kita peroleh dari Allah, semua kenikmatan yang kita peroleh dari Allah, semuanya besok akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua akan dipertanyakan oleh Allah. Untuk apa kesehatan kita? Ketika kita diberi kesehatan oleh Allah, untuk apa ketika di dunia? Ketika kita diberikan nikmat harta, untuk apa hartamu ketika di dunia? Harta yang kita peroleh
dengan sungguh-sungguh karena Allah, kemudian kita belanjakan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, itulah yang akan dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan harta banyak yang kita tinggalkan, yang tidak kita pakai untuk beribadah kepada Allah, hanya menjadi harta warisan. Harta yang akan diterima oleh anak cucu kita. Jangan-jangan anak cucu kita memanfaatkannya tidak di jalan Allah. Untuk itu marilah, mumpung kita masih diberi kesempatan oleh Allah hidup di dunia ini, kita pergunakan sisa umur kita. Yang pertama, taqarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan memperbaiki sholat kita, kemudian juga pada saat ini kita keluarkan sebagian harta kita untuk ibadah kurban. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan selalu memberikan kita petunjuk kepada jalan yang lurus, petunjuk kebaikan, sehingga kita semuanya menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala di yaumil qiyamah, menjadi hambanya yang bertakwa. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu lana fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim.